warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atika dengan nomor NPM 4115030300230047. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perbandingan kurikulum KTSP, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka, serta membahas deep learning. Yang pertama ada pengertian KTSP. KTSP merupakan kurikulum yang memberatkan pada pengembangan karakter dan spiritual siswa secara menyeluruh dan komprehensif. Lalu fokus utama kompetensi dan materi penekanan dan penugasan, materi atau konten yang disusun per mata pelajaran. Peran guru mengajar dan mengembangkan memiliki otonomi lebih besar dan mengembangkan silabus operasional, namun sering kembali ke metode ceramah. Proses pembelajarannya berbasis per mata pelajaran, cenderung terpisah, jarang ada integrasi antar mata pelajaran. Lalu berikutnya ada karakteristik KTSP. Yang pertama ada berbasis kompetensi, di mana menekankan pada pencapaian kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik. Tujuannya, pembelajaran dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu yang berikutnya ada kontekstual dan fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan potensi lokal, kebutuhan peserta didik, dan kondisi lingkungan sekolah. Lalu memberikan ruang bagi inovasi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Lalu yang ketiga ada peran aktif sekolah dan guru, di mana sekolah bertanggung jawab menyusun silabus dan RPP. Guru memiliki keleluasaan dalam memilih metode, strategi, dan media pembelajaran. Lalu yang terakhir ada penilaian beragam, di mana penilaian tidak hanya berfokus pada ujian tertulis tetapi juga mencakup observasi, tugas, dan portofolio. Lalu menekankan pada proses hasil belajar. Lalu berikutnya ada kelebihan dan kekurangan KTSP. Yang pertama ada kelebihan. Pertama ada fleksibilitas tinggi. Sekolah dan guru diberi kewenangan menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik. Lalu yang kedua ada mendorong kreativitas guru. Guru dapat mengembangkan metode, media, dan strategi pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Lalu yang ketiga ada responsif terhadap kondisi lokal. KTSP memungkinkan pengintegrasian potensi daerah, budaya lokal, dan isu-isu kontekstual ke dalam pembelajaran. Lalu yang keempat ada pemberdayaan sekolah. Sekolah menjadi lebih mandiri dan dalam merancang dan mengelola proses pembelajaran termasuk dalam menyusun silabus dan RPP. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, beban guru yang tinggi. Guru dituntut untuk menyusun silabus dan RPP sendiri yang bisa menjadi beban tambahan terutama bagi guru yang belum terlatih secara profesional. Lalu ada ketimpangan kualitas antar sekolah. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menyusun kurikulum secara optimal sehingga terjadi kesenjangan mutu. Lalu yang ketiga ada minimnya standarisasi. Karena kurikulum disusun secara lokal, standar kompetensi lulusan bisa berbeda-beda antar daerah yang berpotensi mengganggu pemerataan kualitas pendidikan. Berikutnya ada pengertian kurikulum 13. Kurikulum 2013 sering disingkat Kurtilas atau K13. Adalah sistem kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia mulai tahun 2013 sebagai pengganti kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pendekatan yang lebih terpadu dan berorientasi Berikutnya ada karakteristik kurikulum 13.
Yang pertama ada tematik terpadu. Tematik terpadu adalah mata pelajaran diintegrasikan dalam tema-tema tertentu agar pembelajaran lebih kontekstual dan menyenangkan. Lalu ada penguatan pendidikan karakter nilai-nilai seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas ditanamkan dalam. Lalu ada penilaian autentik. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup proses dan hasil belajar, meliputi observasi, portofolio, tes tertulis, dan praktik langsung. Lalu yang keempat ada berbasis kompetensi, di mana berbasis kompetensi menekankan pada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pemahaman dan penerapan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama ada penguatan karakter seperti nilai-nilai religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Lalu ada integrasi kompetensi, di mana menyeimbangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu ada pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini mendorong siswa untuk aktif mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama ada sarana dan prasarana belum merata. Tidak semua sekolah punya fasilitas yang mendukung pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Lalu materi terlalu padat, beberapa guru dan siswa merasa materi terlalu banyak dan waktu belajar tidak cukup untuk mendalami semuanya. Lalu ada adaptasi sulit. Perubahan kurikulum memerlukan waktu dan kesiapan banyak guru dan siswa yang masih terbiasa dengan metode lama. Lalu berikutnya ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum pendidikan di Indonesia yang memberi kebebasan kepada guru dan siswa untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik masing-masing. Lalu ada karakteristik. Yang pertama, fleksibel, guru bebas memilih materi dan metode sesuai kebutuhan siswa. Lalu yang kedua, berpusat pada murid, pembelajaran sesuaikan dengan tahap perkembangan dan minat peserta didik. Lalu ada proyek penguatan profil Pancasila, fokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Lalu yang keempat, sederhana dan mendalam, materi lebih fokus, tidak terlalu padat agar siswa dapat memahami materinya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih fleksibel, di mana guru dapat memilih metode dan pembelajarannya sesuai dengan minat dan bakat siswa. Lalu ada berpusat pada siswa, pembelajarannya sesuaikan dengan minat, bakat, dan tahap perkembangan peserta didik. Lalu ada penguatan karakter melalui proyek profil Pancasila, siswa dilatih nilainya seperti gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, belum merata penerapannya. Tidak semua sekolah siap dari segi SDM dan sarana. Lalu ada butuh pelatihan intensif, guru perlu adaptasi dan pemahaman mendalam agar bisa menerapkan kurikulum ini secara efektif. Lalu yang ketiga ada proyek bisa membebani. Jika tidak dirancang dengan baik, proyek bisa jadi beban tambahan bagi guru dan siswa. Jika dibandingkan dari segi materi, KTSP fokus pada konten terintegrasi tematik terpadu di SD, sedangkan Kurmer materinya lebih ramping dan esensial, fokus pada pendalaman konsep dan pengembangan kompetensi. Lalu ada perbandingan dari pembelajaran KTSP disusun dengan mengacu pada standar isi dan Kurtilas berpusat menggunakan silabus dan RPP, sedangkan Kurmer lebih fleksibel dan guru diberi otonomi menyusun modul ajar. Nah, perbandingan dari strategi KTSP berbasis kompetensi dominan pada pendekatan subject matter atau materi terpisah, sedangkan Kurtilas pendekatan saintifik mengamati, menanyakan. Sedangkan kurikulum merdeka pembelajaran berdiferensiasi, mengikuti kebutuhan, minat, dan bakat siswa, mengutamakan proyek P5. Perbandingan dari segi penilaian, KTSP lebih berfokus pada ujian, ulangan, lalu Kurtilas penilaian autentik yang mencakup sikap afektif, kognitif,
psikomotor. Sedangkan kurikulum merdeka berfokus pada penilaian formatif, diagnostik, dan sumatif. Lalu ada pengertian deep learning. Deep learning merujuk pada pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, bukan sekadar hafalan. Tujuannya adalah agar siswa mampu mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman nyata, berpikir kritis dan reflektif,